Baik, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis mempelajari fisik, akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk hadis ke-10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Hunnad ibnu As-Sari qala haddatsana Absar ibnul Qasim an As'as yakni ibna Sawwar an Abi Ishaq an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari falahuwa indi ahsanu minal qamar. Dari Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama. Beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Lalu aku melihat beliau dan bulan purnama itu, maka menurutku beliau lebih indah daripada bulan purnama. Di bawahnya Barra bin Azib ditanya, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Dijawab oleh Barra, tidak, wajah beliau seperti bulan. Maaf ibu-ibu, tolong ditenangkan situasinya, terjadi hiruk pikuk kelihatannya. Baik, hadis ini kita akan mendapatkan 3 pelajaran tentang bulan, tentang baju berwarna merah dan pedang. Jadi si perawi menerangkan bahwa wajah Rasulullah ibarat bulan purnama, bahkan lebih indah. Wajah beliau tidak seperti pedang. Nah, saat bulan purnama itu Rasulullah mengenakan baju berwarna merah. Berkenaan dengan pedang, berkenaan dengan bulan. Yang pertama perlu diketahui tentang bulan, bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2, disaksikan oleh hampir seluruh penduduk masyarakat Quraisy, sehingga turun firman Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah menjadi 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, disinilah saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah pergi ke tanah suci, mengulang memori bapak-bapak ketika melewati Jabal Abu Qubais, Gunung Abu Qubais. Pasti bapak lewat gunung itu. Jadi kalau bapak sudah selesai dari sa'i antara Safa dan Marwa, kan biasanya keluar pada gunting-gunting rambut di situ. Biasanya setelah itu kita akan pulang ke hotel, berjalan menyusuri halaman samping. Nanti bapak melihat ke sebelah kiri, di sana ada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi perpustakaan. Kalau bapak melihat ke atas, nah itulah namanya Gunung Abu Qubais yang sekarang menjadi salah satu istana raja. Di gunung ini ada 3 peristiwa penting. 1, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Untuk pertama kali Ibrahim berdiri di gunung itu, berteriak memanggil masyarakat Arab. Disitulah untuk pertama kali diumumkan perintah ibadah haji. Jadi pengumuman haji sudah diwajibkan itu di Gunung Jabal Abu Qubais.
Yang kedua, Rasulullah pernah berdiri di situ berteriak memanggil seluruh penduduk Mekah. Begitu datang ternyata diajak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Lahab maju dengan makian tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana tabban laka sairul yaum. Orang Arab kalau sedang memaki orang lain itu menggunakan kata tab. Jadi kalau bapak di tabban laka berarti orang itu sedang marah luar biasa. Dua tabban diucapkan oleh Abu Lahab, spontan Jibril langsung turun membacakan ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Berarti tabbanya dua kali, di awal ayat dan di akhir ayat, untuk membalas makian Abu Lahab. Berarti di Jabal Abu Qubais disitulah turun surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ketiga, Rasulullah ditantang oleh masyarakat Quraisy, bisa tidak membelah bulan? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, oh siap, ayo kumpul di Jabal Abu Qubais. Akhirnya masyarakat sudah kumpul, bulan betul-betul terbelah, turunlah ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah menjadi dua. Nah, bagi bapak-bapak, coba cari tulisan dari NASA. Ternyata ada laporan dari NASA bahwa bulan itu memiliki garis dan diindikasikan ini pernah terbelah menjadi dua. Jadi sebelum NASA ngomong, ayat di surat Al-Qamar sudah menyampaikan informasi memang bulan itu terbelah menjadi dua. Kemudian bulan ini sering dijadikan tamsil, seperti hidup kita. Bayi keluar ceprot dalam keadaan lemah, bayi itu kan biasanya sering sakit-sakitan, kemudian akhirnya besar menjadi pemuda kuat. Begitu sudah usia 30 tahun, 40 tahun, sudah mulai ada penyusutan, kekurangan fisik, sakit-sakitan, batuk-batuk dan lain sebagainya. Akhirnya lemah, tahu-tahu meninggal dunia. Ditamsilkan dengan apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Hidup kalian ibarat bulan. Bulan itu ketika berjalan dari titik orbit menuju titik tenggelamnya itu sudah punya manzilah, punya terminal. Tanggal 1 bulan pasti di sini, tanggal 2 pasti di sini, tanggal 3 sudah beralih punya terminal sendiri. Ibarat kalian itu seperti bulan muncul pertama kali tipis, melengkung, nyaris tidak terlihat, besoknya agak besar, akhirnya puncaknya bulan purnama. Begitu bulan purnama selesai, besok semakin kecil, akhirnya tidak terlihat. Itulah siklus hidup kita yang akan kita alami hingga akhirnya kita meninggal dunia. Kemudian bulan juga dijadikan tamsil oleh Allah ketika Yusuf curhat kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, tadi malam saya bermimpi indah luar biasa. Ada 11 bintang, ada 1 bulan, ada matahari, semua sujud kepada aku. Ahli tafsir mengatakan 11 bintang saudara Yusuf, bulan itu ibunya Yusuf, matahari adalah bapaknya. Berarti bapak-bapak yang ada depan itu ibarat matahari, yang ibu-ibu di belakang ibarat bulan. Bulan tidak mungkin akan punya cahaya kecuali mendapatkan cahaya dari matahari. Secara fisik matahari jauh lebih besar, secara power matahari jauh lebih kuat. Nah, itulah bapak-bapak. Jangan menjadi laki-laki yang mengandalkan istrinya, karena bapak-bapak adalah matahari, ibu-ibu itu bulan. Maka wajar
ibu-ibu kerjaannya begini, nyuwun paring-paring kepada suaminya, itu wajar. Biarlah suami yang mencari duit, istri yang menerima, jangan dibalik. Maka taqulul mar'atu at'imni aw talliqni, wanita boleh mengeluarkan kalimat kepada suami, bekerja atau ceraikan aku. Karena suami adalah matahari, jangan dibalik. Kemudian bulan juga ditamsilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kultum pada malam bulan purnama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kalau kalian malam ini begitu jelas melihat bulan purnama, dan malam ini memang tidak ada awan, kalian juga akan bisa melihat Allah sejelas melihat bulan pada malam hari ini. Syaratnya, nah ini beberapa kali saya bacakan hadisnya di sini. Syaratnya fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kuncinya kehadiran di salat subuh dan salat asar. Jadi jangan main-main dengan dua salat ini, karena dua salat ini penentu bagi kita untuk bisa melihat Allah nanti di surga. Subuh dan asar tidak beres, meskipun Bapak akan masuk surga nanti akan mendapatkan kesulitan untuk melihat Allah. Nah, baik. Bulan dalam Islam itu dijadikan tanda bagi kapan satu Syawal, satu Ramadan, satu Dzulhijjah, sehingga kita bisa menentukan kapan kita menunaikan manasik haji. Karena yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit wahai Muhammad. Maka katakanlah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan sabit itu penentu waktu-waktu kapan umat Islam sudah mulai menentukan ibadah-ibadah, termasuk manasik ibadah haji. Baik, nah kemudian terakhir berkenaan dengan bulan, maka bulan adalah gambaran bagi orang Arab untuk menunjukkan keindahan sesuatu, sehingga si perawi menyebut Rasulullah itu ibarat bulan. Yang kedua, masalah kedua, ternyata saat bulan purnama Jabir bin Samurah melihat Rasulullah mengenakan baju berwarna merah. Nah, di sini masalah merah itu dibahas para ulama. Apa hukum mengenakan baju berwarna merah? Hukum asli memang tidak disukai dalam syariat Islam. Al-humratu min zinatis syaiton. Baju warna merah itu simbol setan, warna yang paling disukai. Maka bapak-bapak kalau bikin partai jangan pakai kaos warna merah, jangan. Kaosnya apa Pak kira-kira? Pokoknya jangan marah aja, merah, jangan. Hijau udah mau ambruk, biru nggak jelas sekarang. Ya, udah nggak usah dibahas. Ini kan disyuting, nanti malah kena undang-undang nanti. Baik. Tapi merah itu diperbolehkan, dan ini dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau kita lihat riwayat-riwayat, merah tidak murni merah. Ada garis-garis yang menunjukkan ada warna lain meskipun yang mendominasi merah. Seperti sorban orang-orang Arab, itu kan merah garis-garis putih. Maka intinya paling mudah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengenakan baju dari atas sampai bawah jangan serba merah. Misalnya atasnya baju warna merah, bawahnya putih misalnya, kan merah putih bendera Indonesia. Itu seperti itu. Atau yang bawah merah, yang atas putih. Jadi jangan semua serba merah, pecinya, bajunya, celananya, sepatunya, mobilnya serba merah. Itulah yang dianggap makruh oleh Islam.
Masalah ketiga tentang pedang. Apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Oh tidak, wajah beliau itu ibarat bulan. Berarti Rasulullah tidak memiliki wajah yang sangar. Rasulullah selalu basam, sumeh. Rasulullah antalqa akhaka biwajhin tariq, wajahnya senantiasa berseri. Nah, berkenaan dengan pedang, satu sahabat yang mendapatkan julukan Saifullah, pedang Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini unik. Panglima perang, belum pernah kalah, selalu menang, baik saat menjadi panglima kafir dan panglima umat Islam. Ketika sedang kafir, memimpin kafir Quraisy pada perang Uhud. Hasilnya apa? Perang Uhud dimenangkan oleh kafir Quraisy. Begitu sudah masuk Islam, maka Khalid selalu memenangkan pertempuran itu. Dan paling hebat adalah perang Mu'tah. Ini berarti perang salib kedua saat Rasulullah SAW masih hidup. Beliau tidak ikut. Pasukan diberangkatkan 4.000 untuk menghadapi 120.000 bangsa Romawi. Ini kan jumlah yang tidak imbang. Beliau mengadakan acara live, siaran langsung di atas mimbar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan panglima perang saat ini dipegang oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Ja'far mati syahid, terbunuh. Umat Islam sekarang dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Beliau pun tiba-tiba mengatakan, Abdullah bin Rawaha sekarang terbunuh. Kendali dipegang oleh Zaid bin Harisah. Tidak lama kemudian Rasulullah bersabda, Zaid bin Harisah terbunuh. Berarti sudah 3 panglima perang. Sekarang umat Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid kenapa disebut Saifullah, pedang Allah? Karena harus ganti 9 kali pedang, 9 pedangnya patah. Nah, kecerdasan yang Allah berikan untuk mengatasi 4.000 melawan 120.000, maka Khalid memberi instruksi pasukan barisan kanan bergerak ke kiri. Pasukan dari kiri menyerang musuh sambil bergerak ke kanan. Pasukan depan mundur, pasukan belakang maju. Berarti maju mundur, gerakan dari kanan ke kiri. Pasukan paling belakang diminta untuk melempar-lempar pasir supaya ada kesan seolah-olah umat Islam mendapatkan bala bantuan. Nah, dengan cara seperti itu titik kemenangan dipegang oleh umat Islam hingga akhirnya bangsa Romawi malah lari mengundurkan diri kembali ke negara mereka. Itulah yang disebut dengan pedang Allah. Meskipun Khalid bin Walid akhirnya menangis karena pengennya mati syahid, ternyata dia harus menerima kenyataan mati di atas tempat tidur. Nah, meskipun begitu, Khalid bin Walid pedangnya pernah bermasalah sampai Rasulullah marah luar biasa. Jadi kalau kita buka riwayat, pedang-pedang para sahabat pernah 4 kali bermasalah. Yang pertama, anak angkat kesayangan Rasulullah, Usamah bin Zaid, sudah diwanti-wanti kalau musuh mengucapkan la ilaha illallah jangan dibunuh. Ternyata betul, duel, pedang musuh terpental, musuh terjatuh, tiba-tiba si kafir mengucapkan la ilaha illallah, oleh Usamah bin Zaid lehernya tetap dibabat. Mendengar berita, Rasulullah memanggil, kenapa engkau babat lehernya padahal dia sudah mengucapkan la ilallah? Ya Rasulullah, innahu muta'awidan. Etok-etok ya Rasulullah, kenapa giliran terpaksa mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa tidak dari tadi? Afala syaqaqta qalbahu, kamu tahu isi hatinya. Nah, disinilah akhirnya Usamah tidak berkutik.
Satu. Dua, rombongan sahabat berpapasan dengan orang yang diyakini kafir, tiba-tiba mengucapkan Assalamualaikum. Wah, akhirnya tetap para sahabat berprestasi, ini pura-pura saja biar tidak dibunuh, langsung dibabat lehernya. Turun ayat wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan ceroboh, sudah jelas assalamualaikum, kenapa kalian langsung memastikan dia tidak beriman, akhirnya kalian bunuh. Kasus ketiga, nah ini Khalid bin Walid. Musuh sudah terdesak, tiba-tiba mengucapkan sobakna, bukan la ilaha illallah, bukan assalamualaikum, tapi sobakna, kami pindah agama. Lehernya tetap dibabat. Mendengar berita ini Rasulullah mengangkat kedua tangan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid bin Walid. Ya Allah, jangan tuntut aku pada hari kiamat. Aku berlepas diri dengan apa yang sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, baik, itu contoh pedang-pedang para sahabat pernah bermasalah. Nah, terakhir berkenaan dengan pedang, apakah Islam identik dengan pedang? Maka saya menjawab dengan penuh kebanggaan, iya. Dan jangan pisahkan umat Islam dengan pedang. Karena di Musnad Imam Ahmad Rasulullah bersabda, bu'istu baina yaday sa'ati bisayf, aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang. Jadi jangan pisahkan Islam dengan pedang. Apa tafsirnya? Tafsirnya begini. Umat terdahulu kalau kafir diselesaikan dengan adab. Seperti kaum Nabi Hud, kurang ajar kepada Nabi Hud. Apa yang terjadi? Allah kirimkan udara super panas selama seminggu 8 malam. Akhirnya mereka mati bergelimpangan. Umat Nabi Nuh dikirim banjir. Fir'aun ditenggelamkan. Nah, khusus umat Rasulullah SAW untuk menghadapi orang kafir jangan mengandalkan adab-adab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Hadapi musuh kalian dengan pedang, maksudnya begitu. Sehingga 11 tahun di kota Madinah Rasulullah mengendalikan 74 kali perang. Bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah itu ternyata dengan perang. Setiap ada perjanjian pasti khianati oleh Belanda. Perjanjian Renville, perjanjian Linggar Jati, dan perjanjian-perjanjian yang lain. Jadi Belanda akhirnya angkat kaki dari Indonesia dengan apa? Dengan perang, meskipun dengan senjata seadanya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini tidak ada tanya jawab karena kita sudah punya agenda kepada bapak-bapak yang akan rihlah. Sebelumnya saya sampaikan, ini rihlah majelis taklim, rihlah jamaah Masjid An-Nur. Semoga rihlah kita beda dengan rihlah ibu-ibu PKK. Rihlah apalagi? Karang Taruna. Rihlah apalagi, Pak? Rihlah partai-partai. Jadi semoga nanti tausiah ada, zikir ada, yang ngobrol tetap ada, tidur pasti ada. Dan bapak-bapak kan tanpa membaca bismika Allahumma ahya wa amut, akhirnya banyak tidur bergelimpangan. Pengalaman saya kalau rihlah, saya ceramah di bus, tapi begitu gak ada yang dengar. Nah, coba kita buktikan apakah Masjid An-Nur begitu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.